Kenapa Bang bisa pindah dari Dana Wibowo? Gajinya kecil. Oh, gajinya kecil. Gak sesuai dengan kerja ya. Satu lagi nih guys, siapa sih? Misalnya gini ya, siapa sih yang mau di stuck itu terus? Kan pastinya kita pengen upgrade skill, upgrade skill, dan kita butuh finansial yang lebih, kebutuhan hidup yang lebih. Kita kan pastinya sebagai manusia nih, nggak usah munafik, butuh duit pasti. Iya pastinya. Butuh duit. Oke, action. Oke guys, balik lagi bersamaku di channel Boy Rinta TV yang selalu siap menghibur kalian yang pastinya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang jauh-jauh dari mana? Dari tadi, sini apa aja? Dari Halat ya. Dari Halat ya, jalan Rahmat Syah, gang Petaka. Enggak usah lagi sebut gang ya, payah. Jadi kali ini aku mau buat konten podcast ya. Podcastnya itu tentang Q&Q. Q&Q. Tanya-tanya seputaran bagaimana bisa jadi editornya si OJTV. Boleh. Atau bagaimana bisa belajar editing gitu. Jadi editing dari awal sampai bisa menjadi orang yang merompat di kota konten kreator saat ini. Baru ini pertama kali lah di channelmu ya. Iya, pertama kali ada podcast lah tuh. Astagfirullah. Jadi aku pernah ngeprank dia juga. Iya, ini emang bangsa. Pernah aku sama ngeprank si dia di lapangan YouTuber sama Kohar. Iya. Yang nggak dikasih apa-apa. Iya, jarang-jarang kan udah di prank, nggak dikasih apa-apa, nggak apa-apa ya kan. Oke, langsung aja kita today is the day, langsung pada intinya. Jadi kabar abang macam mana? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Cuman satu aja sih kurang sebenarnya. Apa itu? Is the money, is the asik uang ada yang pastinya. Ya, aku sebenarnya berharap selepas ini ada coach apa? Uang. Paham dia. Makanya kalian dukung terus aku biar aku bisa kasih money, bukan money apa itu kan? Money uang. Biar kita bisa undang yang lagi namanya orang-orang yang ternama di kota Medan ini. Iya, aku salah satu orang yang ternama ya. Iya, yang salah satu ya. Ada yang kenal. Ya. Pasti kalian kenal dengan ini yang bernama. Nama abang siapa? Watashi wa Uzumaki Kontoros sama. Itu namanya Bima. Lahir di ini. Perkenalkan, saya dari Gugus 9 gitu. Oh, jadi abang anak keberapa? Sebenarnya kalau cerita keluarga nih, pertama kali nih aku cerita keluarga nih di channelnya Boy Rinta TV ya. Ya. Ini kalian subscribe lah karena ini first time gitu. Iya. Jadi aku itu sebenarnya kan baru pertama kali juga cerita nih di channelmu kan. Iya, baru pertama kali kan. Channel Boy Rinta tadi ya. Iya, Boy Rinta TV. Jadi first time. Subscribe lah pokoknya kan. Karena pertama kali. Kalian harus first dukung. Time. Iya, harus dukung, subscribe, dia bisa kasih duit kan. Iya. Soalnya pertama kali ya kan. Iya, kalau udah kelima kali enggak. Ya, udah gitulah. Jadi proses bisa editing itu bagaimana? Proses bisa jadi editing. Apakah belajar dari guru? Enggak. Itu sebenarnya otodidak, guys. Otodidak belajar sendiri. Awalnya kemarin itu gini, bulan 5, salah 5. Situ aku punya emas tuh kan, hasil kerja beli emas. Dan kebetulan hasil curi ya? Enggak lah, kerja lah boy. Itu lain dah. Mana tahu hasil curi kan? Nah, kita masih yang halal. Oh, alhamdulillah. Jadi itu ada emas tuh kan, emas 2 mayam lah kan, jadiin kalung. Kalau kita orang Karo itu pakai kalung emas itu udah hal biasa gitu kan. Iya. Jadi pakai kalung, cuman dalam Islam itu kan nggak boleh pakai kalung dan emas itu takut hilang. Iya. Dan kebetulan aku tuh ngeliat channel YouTube yang editingnya keren gitu kan. Terus kapan aku bisa gitu? Terinspirasi lah ya. Terinspirasi. Terus mulailah tuh jual emas dan kebetulan pada saat itu corona. Jadi harga emas naik. Iya. Jadi beli emas cukup lah untuk beli laptop yang kentang lah bisa dibilang, hanya untuk editing aja bisanya. Nah, mulai belajar ngedit. Ya udah belajar di laptop itu gitu, belajarnya mulai dari Premiere Pro lah, guys. Berapa lama abang belajar editing itu? Kalau belajar sampai sekarang sih sebenarnya masih belajar. Iya, belajar maksudnya dasar. Dasarnya. Kalau dasar bisa dibilang sebulan. Termasuk banyak sih orang bilang waktu yang singkat, cuman mungkin ada orang yang lebih dari itu sih, bisa lebih cepat. Jadi proses editing itu satu hari itu dapat berapa jam gitu? Awalnya ngedit aku
pertama kali itu yang ada di Instagramku itu kayak ngumpulin footage itu ngeditnya cuma 1 jam sih. 1 jam. Itu baru belajar tuh langsung bikin yang kayak gitu cuma 1 jam. Terus mulailah bikin konten reaction abal-abal gitu kan. Adalah di channel lama yang nggak usah lah ditunjukin ya kan. Oh, kita tunjukin aja supaya orang boleh, biar nampak nanti proses, prosesnya bagaimana, perkembangannya. Nanti ada di channel yang kedua sih, itu sebenarnya channel pertamaku. Cuman sekarang udah jarang dipakai gitu. Aku lebih sering upload channel yang baru gitu. Nah di situ aku bikin syuting itu dalam 1 hari itu 3 video syuting, bikin reaction 3 video sendiri. Kebetulan rumah Dengan model seadanya ya. Iya, modal saya pakai handphone dan reaction di laptop. Dari reaction Blackpink, kalian mungkin ada yang nonton. Nah itu aku ngedit 1 hari 1 video. Pulang kerja aku ngedit malam, siap jam 12. Pulang kerja jam 9 malam. Oh, jadi 3 jam lah, 3 jam ngedit. Campur ya kerja sama editing ya. Ya, nah itu dia sih, makanya kurang lebih mengupgrade lagi pada saat itu gitu. Terus abang pas kerja sama editing, ketika abang sekarang abang kan nggak kerja lagi. Kerja dong jadi editor. Yang dulunya kerja apa? Kerja dagang pakaian di pajak-pajak. Nah, dulunya abang kerja dagang, kenapa bisa berhenti lalu ke Medan? Nah, berhenti itu sebenarnya masalah pribadi dengan atasan. Ribut dengan bos ya. Ribut. Terus modal nekat lah nih malam-malam. Pada saat itu guys, aku telepon dia. Jadi dia nelpon aku juga, Iya. Di mana tempat tinggal, aku bilang gitu ya, kan. Aku kebetulan tinggal di musola di Titipapan. Bulan Ramadan ngisi imam kan. Nggak mungkin aku ajak orang dalam komplek itu, pastinya rawan nanti. Ya, jadi aku rekomendasikan kepada kawan aku yang bernama Bobby. Jadi dia kontekan sama si Bobby, bagaimana kelanjutannya, mereka lah berbicara. Terus pada saat itulah aku telepon si Bobby, oh iya udah datang Bim, kapan mau datang? Malam ini Bob, aku bilang gitu. Jadi malam itu aku langsung ke tempat Bobby dan ini fun fact guys ya, dia yang bayar ongkos Gojek aku. Dia yang bayar ongkos Gojek, dia nambahin sih, dia yang bayar ongkos Gojek aku. Ya karena aku gak ada duit lagi dan akhirnya aku tinggal di tempat dia lebih lama juga sih aku tinggal di tempat dia gitu. Dia respect sama kawannya ya, sama pokoknya kawannya. Bobby is the best of the good time on the Oreo and Super Quick. Pokoknya dia mendukung kawannya yang lagi masih kesusahan supaya bisa bersama tinggal. Pokoknya dia bantu hari kedepannya. Dia kasih makan, udah kayak apalah ceritanya guys. Terus saya dengar sebelum abang ke Medan itu pernah abang editin video YouTuber Medan. Nah ya ada. Nama channelnya ini inisial aja ya. Iya. Jokon Fianja. Oh jadi abang sebelum ke Medan itu sudah berapa lama bang edit video dia? Nggak lama sih ya. Dia masih pada saat aku masih di Kemenjahe nih guys, posisinya aku udah ngeditin video orang. Nah itulah si Joko Pianja, itu masih dia ngasih 2 video. Oh 2 video. 2 video. Terus itu belum dibayar. Perjanjiannya masih bagi hasil dari YouTube. Tapi begitu aku sampai ke Medan, aku masih tetap ngedit video dia. Karena kan aku di Medan masih nganggur, masih tinggal sama si Bobby tadi, masih ngeditin video dia gitu guys. Jadi setelah abang dengar ada loncatan dari ada orang YouTuber yang mencari yang editor yang kebetulan yang merekomendasikan aku juga kan. Ya, dia juga guys. Pokoknya rata-rata aku kerja editor, dia semua yang merekomendasikan guys. Aku merekomendasikan juga kepada abang ini yang ada seorang YouTuber yang lagi naik-naiknya dulu di Medan. Prankster. Lalu lalu mencari editor, lalu aku rekomendasikan sama abang ini, lalu abang ini kontekan. Tapi nggak langsung jadi editor dulu ya. Awalnya kesana ya, selalu kesana guys. Setiap ada video kesana ngedit gitu. Itu dibayar masih 50.000 per video. Hanya sekali aja kita kesana, tapi kedepannya tunggu dulu bang katanya. Oh iya, tunggu dulu bang gitu. Jadi aku kayaknya gini, kayaknya aku nggak bisa berharap sepenuhnya dari dia gitu. Udah gitu pun bayarannya ya bisa dibilang minimal kali lah gitu. Nggak usah sebut harga lah ya kan, nggak usah sebut jumlah 300.000 guys. Dan juga aku dengar bang katanya abang di balik editing ada juga semir sepatu ya. Nah itu dari si Jo Konfianja juga tuh, dia bantu aku juga karena gini guys, dia itu kan YouTube-nya masih kecil si Jo. Aku maklumin lah satu hal itu. Aku bantu dia ngedit karena perjanjian tuh sebenarnya kan bagi hasil YouTube. Nah terus karena aku gak ada duit, dia akhirnya yaudah
kita kerjasama cuci sepatu, dan dia kasih alat-alatnya, ya udah aku cuci sepatu gitu. Pokoknya untuk kerjailah semua guys. Kira berapa lama bang cuci sepatu itu? Cuma sekali. Dia kasih sepatu sama alatnya, terus habis itu dia nggak ngasih apa-apa lagi, udah selesai. Berapa kira-kira mani 25.000 satu sepatu? Enggak, apa sepatu sih itu 6 sepatu 25.000. Jadi perjuangannya sangat. Itu baik. Belum ke OGTV guys, itu masih di 2 YouTuber. Iya. YouTuber Joy Kopianja dan Dana Wibowo. Dan ketika aku dapat loncatan lagi, aku kasih rekomendasi sama abang ini. Ternyata si OGTV lagi mencari editor ya. Lalu aku rekomendasikan sama abang ini. Lalu abang ini kontak. Terus bagaimana kelanjutannya? Prosesnya. Jadi guys, awalnya itu kan dia ngasih tahu aku, ini si Oji nyari editor. Aku belum follow tuh si Oji. Sebenarnya sih aku udah follow, cuman aku unfollow gitu. Aku mau bersihin Instagram. Terus aku follow balik. Aku chat nih, Ji, itu editor gini. Dia pas itu di posting Instagramnya, di story Instagram Oji itu masih pakai kayak caption gitu, tulisan-tulisan gitu. Tulisan kan. Aku cek juga Oji itu, nggak dibalas. Terus aku DM, belum di read guys, belum dibalas. Kurasa mungkin banyak sih ya kan, orang nawarkan sih ya kan. Nah, terus kedua kalian narik lagi ya, dia pakai ngomong langsung nih di story, dia butuh editor. Terus si Boy kenal lagi sama aku, ini Oji nyari editor lagi. Aku cek lagi storynya, oh iya. Aku DM lagi dengan pakai assalamualaikum. Ji, aku bisa ngedit gini. Nah, dibalas DM. Langsung direspon gitu? Langsung direspon, begitu ngucap assalamualaikum. Karena itulah guys, pentingnya kita sopan sih sama orang. Terutama sopan. Makanya kalian kalau ketika menghubungi seseorang, pakai assalamualaikum, ucap salam, agar orang juga langsung respect pada kita. Ya walaupun beda agama paling nggak ngucap salam. Iya, ngucap salam. Kalau kita orang Medan horas. Kalau orang Karo mujujua. Jadi kami sama-sama orang Karo. Iya. Abang ini orang Karo dari 3 Binanga ya? 3 Binanga, masuk dalaman lagi, pelosok guys. Sama-sama orang Karo ya. Abang ini di pelosok juga, aku juga di pelosok Gunung Sinabung. Yang pastinya kalian tahu. Aku udah kebal dengan abu vulkanik. Makanan sehari-hari. Iya, makanya udah biasa aja kata kalau orang Medan kalau dengar Gunung Sinabung meletus pasti kaget. Iya, bahaya gitu ya. Iya, kalau biasa aja udah makanan sehari-hari, lahar dingin pun dimakan. Iya guys, rumah aku udah kena lahar dingin. Apa nggak kalian sedih sama aku? Makanya subscribe guys, biar bisa beli rumah, amin. Iya, kalian subscribe dan dukung juga aku agar bisa 100k. Mana tahu nanti bisa kan, kalian dukung aku biar bisa bahagiakan kedua orang tua. Amin. Semua orang Iya, abang ini juga. Kalau kita dengar dari latar keluarga abang ini orang susah. Enggak. Kan betul. Serius. Jadi abang ini juga apa namanya? udah lama sebetulnya abang ke dunia media sosial ya. Dari mulai sekolah. Sekolah kalau sosial maksudnya hidup sendiri. Enggak, apa namanya? Media. Media. Media ya udah lama sih. Game itu kan termasuk media. Enggak, udah mulai suka dengan edit-editan gitu. Enggak sih. Jadi guys, pada saat itu kan aku di kampung, kena TBC guys, kurus badan aku. Nah, pulang kampung, dirawat sama keluarga. Nah, situ aku mulai tuh kayak terinspirasi dari Atta Halilintar. Padahal bukan dia sih YouTuber yang pertama aku kenal, tapi aku terinspirasi dari dia untuk mulai dunia media YouTube. Gitu. Nah, karena dia juga orang bawahan juga kan. Iya. Yang bukan seperti langsung orang kaya langsung naik gitu. Pelan-pelan juga. Jadi dia bisa gitu kan. Kira aku cari tahu ternyata bisa ngedit pakai handphone. Apa sih ini gitu, KineMaster. Yaudah, aku coba tuh semua aplikasi editing, mulai dari KineMaster, Power Director, Viva Video, semua aku tahu guys. Nah, aku coba, ternyata yang paling bagus itu KineMaster. Nah, aku ngedit di KineMaster, belajar di KineMaster. Nah, gitu-gitulah bikin YouTube, tapi nggak naik-naik. Iya, sedih sih rasanya kan. Nah, ini fun fact lagi guys. Dulu Oji itu pas bikin YouTube masih 500 subscriber. Iya, dan aku udah 700. 500 subscriber apa? 5.000. 500 perak. Aku 500 perak. Tapi followers dia udah 80.000. Berarti lagi naik-naik. Lagi naik dia. Nah, aku cek Oji bikin YouTube.
dia katanya memang cerita dia nih si Oji bikin Instagram dulu baru bikin YouTube, naik Instagram dulu baru bikin YouTube. Nah aku cek Instagram YouTube-nya, penonton memang ribuan. Iya karena dia Instagram dia udah besar. Kok gitu, ya. Yang marah-marah enggak, yang komedi, masih komedi pada saat itu. Yang kok itu yang belum, yang kok itu pas mulai berseraknya TikTok. Oh, kalian tahu nggak kok itu kalau bahasa karonya konsultasi. Konsul dong yang sering dibuat orang kan konsul. Kalau bahasa karonya itu tanya jawab di Instagram. Kok ya marah-marah lah. Yang mana marah-marah dia kan. Yang betina pas 62 gitu lagi dia. Itu paling viral tuh dulu si Yogi ya kan. Terus ketika kenapa Bang bisa pindah dari Dana Wibowo? Gajinya kecil. Oh, gajinya nggak sesuai dengan kerja ya. Satu lagi nih guys, siapa sih yang mau di stuck itu terus? Kan pastinya kita pengen upgrade skill, skill, dan kita butuh finansial yang lebih, kebutuhan hidup yang lebih. Kita kan pastinya sebagai manusia nih, nggak usah munafik, butuh duit pasti. Iya pastinya. Kan? Butuh duit. Karena untuk biaya kehidupan tuh sehari kalau 300 mana sih sampainya kan? Iya betul. Belum lagi rokok. Nah betul. Cuci baju lagi. Ya alhamdulillah makan bisalah ditanggung kan. Tanggung, tidur bisa. Ya. Cuma namanya kan kita manusia butuh lah finansial yang lebih gitu. Saya juga pengen nih shopping, contohnya satu hal nih, shopping kan. Kita ke mall. Iya ke mall kan. Tutup mall ya? Tutup mall lah hanya sendiri bisa. Oh. Jadi mall bisa ditutup dia guys. Jadi enggak itu orang lain karena gue enggak. Jadi bukan bisa ya? Enggak. Oh jadi bagaimana ketika abang sudah tinggal bersama Oji TV, apa yang abang rasakan? Bagaimana? Gila, duit ada. Satunya duit ada, rokok duit lancar. Sesuai lah dengan yang diinginkan. Ya. Makan, dan fasilitas terutamanya. Misalnya nih salah satunya komputer, ruangan editing, ruang edit ini lebih nyaman gitu. Apalagi sekarang udah upgrade pakai AC guys. Tengok aku udah makin glowing. Enggak seperti studio kita guys. Studio kita apa adanya, tapi kita harus syukuri aja mana tahu nanti naik. Ini termasuk hebat loh si Boy. Maksudnya gimana ya? Belum punya penghasilan YouTube tapi rela mengorbankan uang untuk upgrade biar konten itu lebih menarik. Itu termasuk bagus loh guys. Nah, jadi kita itu harus mengorbankan satu hal demi bisa keluar dari zona yang nyaman gitu. Kita pengen misalnya kalian punya fashion nih. Fashion kalian misalnya fashionnya makeup. Nah, kalian harus punya modal dulu. Kalian harus beli makeup sendiri dulu supaya bisa orang bayarin kalian gitu makeup. Nah, sama kayak Boy ini halnya. Dia pengen YouTube-nya itu lebih nampak fresh gitu kan. Ya harus ngeluarin modal dulu gitu kan, berharap duitnya dulu gitu. Padahal udah berapa? 8.000 subscriber ya? Iya, walaupun duitnya minjam-minjam beli apa itu semua kan. Ya itu nggak tahu sih, itu kan urusan Anda. Saya tidak tahu. Iya, buat kalian yang kreator, Anda merendah untuk meninggal. Iya, buat kalian yang kreator, pasti kalian menggunakan modal lebih dulu. Sama dengan kita berusaha berdagang ya. Kalau berdagang, itu pasti modal kita dulu. Jangan kita mengharap langsung uang. Kita bercita-cita jadi polisi, tapi kita nggak gapai, kita hanya cita-cita aja gitu. Kita berharap kayak itu sama halnya kayak berjudi sih. Iya. Harus ada modal, maksudnya harus ada merintisnya dulu pelan-pelan, keluarin sedikit untuk ini, ada duit beli ini gitu, biar lebih upgrade gitu sih menurut aku. Oh, jadi ya aku mau nanya lagi Bang, selama abang di Oji TV, saat proses editing itu satu hari berapa lama? 5 jam sih. 5 jam ya. Tergantung itu durasi berapa? 16 menit. 16 menit ya. 19 menit. Kalau udah 30 menit nih durasi videonya guys, ya itu aku cutting aja. Kasih efek aja, nggak terlalu banyak ini sih gitu. Editor Oji TV ada berapa? 2, sekarang 2. Ada sama si Yazid. Yazid, kalian tengok ini fotonya. Ini di sini. Ada fotonya. Kalian lihat aja nanti IG-nya. Dia juga YouTuber. Yang dulunya dia YouTuber juga dia yang di Lapang Merdeka dia sering aku nampak konten dia. Ya, itulah. Sama sih kayak aku, sama sih jalan ceritanya. Iya, sama Bang ini juga. Bang ini juga kepingin juga jadi YouTuber. Dia pernah juga naik subscriber abang sama videonya view-nya tinggi ya. Yang berubah jadi 3 itu. Ada kan yang berubah? 2. Oh, jadi 2.
Itu bangga kali pada saat itu guys. Itu ngedit pakai KineMaster loh. Iya. KineMaster. Itu bangga kali rasanya pada saat itu bisa bikin jadi 2. Itu amazing. Jadi abang udah merasa apa namanya bahagia. Sebetulnya kalau bahagia sih belum, karena harus merasa bahagia. Walaupun nggak bahagia. Pasti wajib mensyukuri apa yang ada gitu guys. Oh, jadi alhamdulillah lah ya. Jadi selama bersama OJTV semuanya bisa tercapai ya. Belum semua sih guys. Yang namanya manusia kan nggak punya merasa syukur. Iya. Nggak pernah merasa cukup. Sedikit-sedikit pasti udah tercapai. Misalnya apa yang kita passion kita itu dibayar dengan sesuai gitu, itu rasanya udah senang. Kalau nggak sesuai ya rasanya emosi aja kan. Tambah lagi apa kita edit dia komen gitu. Ya sebenarnya sih sama Oji ada sering kayak gitu. Cuman ya hal yang wajar. Ya wajar. Tapi kalau kan dia sesuai sama money. Yang namanya bos pasti wajar sih kan. Kritik ini kayaknya bisa dipasang kayak gini aja ya. Oh iya sih ya, karena ide itu guys akan lebih bagus kalau kita runding gitu. Saling kerjasama. Ya. Kalau pendapat kita sendiri takutnya ya orang kita merasa sudah bagus editan kita itu, tapi sebagai bos atau kan penonton pun macam-macam nih. Salah satunya dia mikirin itu juga sih penonton. Gitu. Oke, jadi gitulah guys. Itu aja udah. Ya. Itu aja. Apa lagi? Jangan lupa like, subscribe juga channel abang ini ya. Apa namanya? Nggak usah banyak Konten gaming. Enggak sih, macam-macam pokoknya. Aku niat aja sih, kadang kalau ada niat lagi mood bikin. Jangan terlalu berharap lah ada video dari aku. Ada konten cica, ada konten cewek, ada konten TV. Ya pastinya seru. Oke, buat kalian yang penasaran lagi bagaimana kelanjutannya, kalau kalian minta lagi Fat keduanya kalian komen aja, atau kalian pengen buat pertanyaan di bawah. Iya. Kalian tanya-tanya seputaran bagaimana punya editing, bagaimana bisa proses abang ini, begitulah sehingga sampai sama abang OJTV. Oke. Dan bukan kayak gini loh. OJTV itu bukan orang biasa loh guys. Iya, sama juga seperti abang ini. Aku aja tapi lebih sulit ya. Lebih misalnya gini loh. Aku aja nggak nyangka gitu bisa direspon, dan bahkan sekarang. Kita tutup, kita lanjut nanti biar orang ini penasaran. Oke. Dan jangan lupa kalian subscribe and share video ini agar tambah semangat lagi buat konten-konten yang lebih menarik. Yang pastinya kita akan mengundang orang-orang yang ternama di kota Medan ini. Kalau boleh siapa kita undang? OJTV-nya kita undang. Kalau bisa, kalian doain aja ya. Oke, see you next video. Kalau kalian nih ada mau nanya soal editing boleh. Ini kita bahas pelan-pelan. Kalian nanti aku taruh IG-nya di sini. Nanti IG aku di sini. Polovo. Flow. Kalau versi aku Flow. Kalau Oji Flopo. Kalau kita Flow guys. Oke, sampai sini saja lah. See you next video. Bye bye.